Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bayhaqi, mahasiswa S1 Program Manajemen Unsia, yang kali ini akan mempresentasikan tugas UAS mengenai analisis konsep digital marketing strategi. Sebelumnya, pengertian pemasaran digital apa? Bisa kita lihat, saya tarik 3 garis besar yang intinya adalah kegiatan pemasaran berbasis teknologi digital dengan menggunakan media online yang bertujuan untuk menjangkau konsumen secara efektif. Kemudian, apa perbedaan strategi pemasaran digital dan peran strategi pemasaran digital? Dapat kita lihat, kalau strategi pemasaran digital itu yaitu perencanaan pemasaran digital guna menentukan target pasar dan media dalam menyusun pesan promosi kepada pelanggan. Kemudian peran strategi pemasaran digital yaitu adalah untuk meningkatkan jangkauan pasar, meningkatkan brand awareness, kemudian untuk mendorong penjualan serta membangun hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada konsep strategi pemasaran digital. Nah, konsep ini sendiri yaitu konsep strategi pemasaran digital itu yaitu rencana terstruktur yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa melalui kanal digital seperti website, media sosial, dan lainnya guna mencapai tujuan bisnis tertentu. Tujuannya apa sih diadakannya strategi pemasaran digital? Tujuannya itu untuk menjangkau target pasar yang tepat, kemudian meningkatkan brand awareness, kemudian ada meningkatkan penjualan, dan yang terakhir ada membangun loyalitas pelanggan. Kemudian ada fungsi dari konsep strategi pemasaran digital. Fungsinya itu untuk pedoman pelaksanaan pemasaran digital. Kemudian ada optimalisasi penggunaan kanal digital, kemudian ada efisiensi biaya dan waktu, kemudian ada alat evaluasi kerja pemasaran. Mengapa penting dalam menentukan strategi pemasaran digital, yaitu adalah pemasaran lebih terarah dan terukur. Kemudian untuk menghindari pemborosan sumber daya. Dan selanjutnya ada menyesuaikan dengan perubahan pasar, dan yang terakhir ada meningkatkan daya saing perusahaan. Kita lanjut ke model perencanaan SOSTEK. Model ini digunakan sebagai kerangka perencanaan pemasaran yang sistematis dan struktur. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan model perencanaan SOSTEK yang terdiri dari 6 tahapan utama. Model ini digunakan sebagai kerangka perencanaan pemasaran yang sistematis dan struktur. Yang pertama ada situation analysis. Hal ini mencakup mengenai kondisi internal perusahaan, kondisi eksternal, dan analisis pasar dan pesaing. Ini merupakan tahap awal untuk memahami posisi perusahaan saat ini. Kemudian ada objektif. Objektif ini bisa dikatakan pada tahap objektif, perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, kemudian tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, seperti peningkatan penjualan atau peningkatan brand awareness, atau bisa bersifat smart. Kemudian ada serta berorientasi pada hasil. Kemudian ada strategi. Strategi merupakan tahap penentuan arah besar untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini perusahaan menentukan target pasar, posisi merek, serta pendekatan pemasaran yang akan digunakan, serta strategi menjawab pertanyaan bagaimana tujuan dapat dicapai. Kemudian ada taktik. Taktik adalah penjabaran strategi ke dalam rencana yang lebih terperinci. Tahap ini mencakup pemilihan media pemasaran, jenis konten promosi, serta pengaturan pembauran pemasaran agar strategi dapat dijalankan secara operasional. Kemudian ada action. Action merupakan tahap pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah disusun.
Pada tahap ini ditentukan siapa yang bertanggung jawab, kapan kegiatan dilakukan, serta bagaimana penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir ada kontrol atau pengukuran kinerja, atau dalam ini adalah tahap pengawasan dan evaluasi. Perusahaan memantau kinerja pemasaran melalui indikator kinerja atau KPI, melakukan evaluasi secara berkala, serta melakukan perbaikan jika hasil belum sesuai dengan tujuan. Dari analisis sostek tadi, saya terapkan mengambil contoh yaitu studi kasus mengenai Tokopedia, di mana di sini adalah situation analisisnya yaitu persaingan marketplace sangat ketat. Kemudian perilaku konsumen digital meningkat. Dan yang terakhir kekuatan brand dan teknologi. Kemudian ada objektifnya, atau meningkatkan jumlah pengguna aktif, meningkatkan transaksi digital, kemudian memperkuat loyalitas pelanggan. Kemudian ada strategi, fokus pada target pasar digital, positioning sebagai marketplace terpercaya, dan pendekatan customer. Kemudian ada taktik. Taktik ini meliputi media sosial dan digital ads, kemudian influencer dan brand ambassador, ada promo, cashback, dan campaign digital. Kemudian kita masuk ke action. Action itu juga monitoring traffic dan transaksi, analisis data pengguna, serta evaluasi efektivitas kampanye. Dan kontrol itu sendiri ada pelaksanaan kampanye digital, kolaborasi dengan mitra dan influencer, serta penjadwalan promo rutin. Dari analisis sostek tadi didapatkan rekomendasi strategi pemasaran digital. Berikut ini beberapa rekomendasi strategi pemasaran digital yang dapat diterapkan atau ditingkatkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan hasil analisis sostek. Yang pertama ada penguatan personalisasi berbasis data. Kemudian optimalisasi konten interaktif. Kemudian ada penguatan influencer dan community marketing, kemudian ada integrasi omnichannel digital, berikutnya penguatan kampanye berbasis nilai, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, penerapan strategi pemasaran digital yang adaptif, berorientasi pada pengguna, serta didukung oleh evaluasi yang berkelanjutan akan membantu perusahaan sekelas Tokopedia menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang disampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.